Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, berkat yang luar biasa yang menyelamatkan kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang jangan menghakimi. Mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu pada matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pernah berbuat salah. Setiap manusia pernah berbuat dosa. Bahkan maaf saudaraku, natur kita sesungguhnya dahulu adalah orang-orang yang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, semua manusia itu berstatus yang sama, yaitu orang-orang berdosa. Karena itu bagaimana mungkin orang yang berdosa bisa menghakimi orang yang lain juga yang sedang berdosa? Itu namanya saudaraku jeruk makan jeruk, atau maling teriak begal. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat kisah ya tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina, ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saudara nanti baca di rumah ya saudaraku yang dikasihi. Jadi satu kali ada ahli-ahli Taurat dan para Farisi itu, mereka menyeret seorang perempuan yang memang betul dia sedang kedapatan, sedang berbuat zina ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia ingin menyeret perempuan ini dan menghadapkannya kepada Yesus. Lalu kemudian dia bertanya kepada Yesus, Guru, menurutmu perempuan yang kedapatan berzina ini perlu diapakan? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat, maka perempuan yang berzina harus dirajam dengan batu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa respon Yesus. Pertama, Yesus diam saja, tapi mereka terus menekan Yesus supaya Yesus memberi jawab. Kenapa suku? Karena mereka punya tujuan untuk mempersalahkan Yesus. Kalau Yesus salah ngomong, Yesus salah memberikan pendapat, Yesus salah memberikan jawaban, maka dia bisa mempersalahkan Yesus. Yesus diam saja. Sampai pada satu kali Yesus kemudian harus berdiri dalam ayat yang ke-7 kalau saudara membaca. Ya, dia berkata begini, kalau di antaramu tidak ada yang pernah berbuat salah, tidak ada yang pernah berbuat dosa, silakan ambil batu dan lemparkan kepada perempuan itu. Apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang terjadi pada waktu itu saudaraku? Ketika mereka mendengar jawaban Yesus, mereka sadar bahwa dirinya sendiri orang berdosa. Mereka sadar bahwa dirinya orang-orang yang bersalah. Mereka kemudian keluar dari perkumpulan itu. Mereka meninggalkan kerumunan itu satu demi satu, mulai dari yang tua sampai yang paling muda. Mereka meninggalkan perempuan itu. Artinya mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan jeruk makan jeruk, atau maling teriak begal. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan terpaksa harus berdiri saudaraku untuk menyampaikan pembelaan ya. Pembelaan dalam arti Yesus ini tidak membela orang berdosa, tetapi dalam hal penghakiman ini yang Tuhan tidak suka saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Yesus harus berdiri dan menyampaikan kalimat ini, kalau di antaramu tidak ada yang berbuat dosa, lemparkan batu kepada perempuan itu. Saudaraku, Yesus harus berdiri untuk orang-orang yang kerjaannya suka menghakimi, suka nyinyir, suka mempermalukan orang lain saudaraku. Haleluya. Roma pasal 14 ayat yang ke-10 mengatakan begini saudaraku. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semuanya harus menghadap takhta pengadilan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Ketika kita menghakimi, kita sedang menghina orang itu. Ketika kita menghakimi, kita sedang mempermalukan orang itu. Ketika kita sedang menghakimi, kita sedang menelanjangi orang itu, dan kita mempermalukan. Itu sebabnya Tuhan melarang kita untuk menjadi hakim. Sebab hakim itu adalah Allah sendiri. Dia sang pembuat hukum, dan dia adalah hakimnya yang layak untuk memutuskan orang ini bersalah atau orang ini benar, dan yang layak untuk menjatuhkan hukuman, bukan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jadi yang pertama, mengapa Tuhan melarang kita untuk menjadi hakim? Yang pertama karena sudah ada hakimnya. Dan satu-satunya hakim itu adalah Allah. Dia adalah hakim yang adil. Dia tahu persis ini salah dan ini benar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, manusia tidak bisa menilai sesamanya. Karena manusia yang menilai sesamanya itu pasti tidak fair, saudaraku. Karena manusia itu selalu menilai orang lain berdasarkan suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Tetapi Tuhan berbicara apa adanya. Dia akan mengatakan orang bersalah dan dia memang bersalah, tapi orang yang benar dan orang itu benar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menghakimi sesamanya. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita kewenangan untuk menghakimi sesamanya. Tuhan tidak pernah memberikan keputusannya untuk mengangkat saudara menjadi seorang hakim. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan tugas, kita diberikan wewenang untuk mengampuni orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Jangan menghakimi sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.